Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ken Muhammad dengan NIM 2400828 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membagikan tutorial cara eh, file dari SketchUp di convert ke file AutoCAD. Lalu setelah itu dianalisis menggunakan software bernama Etaps tahun 2022. Nah, di sini saya sebagai contoh bangunannya yaitu adalah bangunan di kampus saya yaitu gedung C, FPTI UPI tentunya. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Di sini sih di sini saya sudah mendapatkan file SketchUp, eee, file SketchUp, eee, gedung C FPTI UPI dari dosen saya. Tapi sayangnya ini file ini adalah satuannya yaitu INCI. Jadi saya untuk di AutoCAD atau situ 3D sendiri itu harus menggunakan meter ataupun sentimeter agar nggak terlalu ribet teman-teman. Nah, sedangkan ini kan filenya eh, inci, jadi kita harus mengubahnya file tersebut dalam satuan sentimeter ataupun meter. Jadi langsung aja, di sini adalah struktur bangunan gedung C itu sendiri teman-teman. Ini gedung tampak gedungnya ini. Ini ada 3 lantai dengan satu plat atap. Ini teman, atapnya ini. Dan langsung aja ke tutorialnya cara pengeksporannya, cara pengkonvertannya, cara pengubahannya. Langsung aja. Ini kalian pencet yang namanya di tools, lalu ke section pun ini. Karena saya udah pencet section pun ini, jadi saya bakal lanjutin ke atau lanjutin aja, ntar bakal keluar kotak kayak gini nih. Keluar kotak kayak gini. Nah, kalau udah keluar kalian pencet aja kotaknya. Kalian turunin, maaf sebentar agak nge-lag ya, kalian turunin. Nah, kalau udah ya, lihat nih. Oh, belum belum belum, salah saya. agak agak naik dikit. Nah, kalau jika udah seperti ini teman-teman, kalian langsung ke kamera aja. Ini pastiin udah parallel projection teman-teman, ke standard views ke top. Nah, kan kayak gini nih. Nah, usahain kalian kalau mau main SketchUp, Civil 3D, ataupun nanti SAP, atau etaps. Nah, itu kalian harus menggunakan mouse yang tengahnya ini tengahnya ini bisa dipencet teman-teman. Ini bisa dipencet tengah-tengahnya ini. Nah, kalau cara ini harganya murah kok paling kayak cuma 20 ribuan, 15 ribuan lah ya. Nah, investasi lah. Nah, habis itu, nah, kalian pencet, tekan tombol yang buat roll itu, tekan, lalu pencet shift juga. Nah, salah salah. Pencet view lagi, kamera lagi, standard view stop. Nah, pencet lagi. Kalau udah tengah-tengah, kalian tinggal scroll aja. Nah, kalau udah, lanjut lagi ke tengah, makin tengah. Nah, kalau udah begini, kalian tinggal ke file, lalu ke save. Oh, bukan. Wait, teman-teman, salah. Bukan save, tapi kalian harus ke save as. Oke, salah. Harusnya ini. Kita harus ke export aja, lalu ke 2D graphic. Ini karena saya udah nge-save, jadi eh, kita langsung aja ke AutoCAD, teman-teman. Nah, ini adalah hasil tadi yang sudah kita convert file SketchUp-nya ke file Civil 3D atau AutoCAD. Nah, ini untuk bagian lantai satu, lantai 2 dan lantai 3 nih. Nah, lantai 2 dan lantai 3 ini sama ya, teman-teman. Sama persis. Lalu dan ini lantai 4-nya. Dan ini juga ada potongan. Nah, fungsinya kita punya potongan itu apa sih?
Nah, itu tuh biar kita tahu tinggi per lantainya bangunan ini, bangunan gedung CPTIUP ini. Nah, jadi saya sudah tahu bangunan ini memiliki tinggi sekitar, enggak sekitar, pas 3,5 meter. Gitu, teman-teman. Ini sudah ada nih. Oh ya, ini kan kayaknya masih belum rapi ya. Ini jadi saya rapihin, hasilnya seperti ini. Kita, nah, ini adalah ini sama aja ukurannya kayak tadi, cuma ini beda warna aja. Kalau tadi warnanya belum belum terlalu rapi. Ini yang juga udah saya lain-lainin, garis-garisin. Ini untuk eh, ini, oh ini untuk apa namanya? Sama lantai satu, lantai dua. Nah, ini gabungan lantai tiga, lantai empat nih. Kita lihat di sininya. Nih, ini adalah bagian 3D-nya ini. Ini gabungan antara ini, gitu teman-teman. Nah, jadi kita gimana sih cara penggabungan itu, caranya gimana teman-teman? Langsung aja kita buat miring ya. Nah, kalau udah, pertama-tama kita akan copy dulu yang ini. Nah, oh, bebas mau kemana air teman-teman. Terus ini aja. Terus ini kita CO juga. Ini kita gabungin di sini. Kalau udah, kita CO juga yang ini. Semuanya kita CO. Biar dia punya dua. Nah, kalau udah, kan kita gantian nih. Sekarang kita pakai yang ini teman-teman. Nah, CO aja. Kalau sudah, nah ini berarti kita CO-in yang ini. Oh iya, ini tuh yang warna ungu ini itu namanya adalah sini. Nah, balok induk. Dan yang warna hijau ini ada balok anak, teman-teman. Jadi yang ungu ini balok anak, yang eh, hijau ini balok anak, yang ungu itu balok induk. Dan juga, oh ya saya belum memberikan, belum belum tahu ini untuk balok-balok ini, ini tuh harus harus per line, nggak boleh langsung kayak gini nih, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini teman-teman. Jadi harus langsung line-nya teman-teman. Ini kayak gini. Sedangkan kalau untuk bagian plat lantai itu harus kayak gini, harus langsung semuanya gini, poligon gitu loh namanya. Kalau untuk bagian balok ini nggak boleh teman-teman. Langsung aja kita pakai yang ini. Langsung kita copy. Aduh, nggak kena. Cek. Nah, kalau udah, kalian CO lagi aja teman-teman. Dan copy lagi aja, terus sampingnya lagi. Kalau udah gitu, nanti saya udah nyoba-nyoba teman-teman, mau mempelajari biar lebih video lebih cepat. Nah, kalau udah gitu, makanya sekarang kita langsung ke bagian 3D-nya teman-teman. Caranya gimana? Nah, cara itu harus kita sesuaikan dengan yang tadi di SketchUp teman-teman. Misalnya ini ya, kita move dulu deh.
move biar dia agak lebar tempatnya. Nah, ini ya. Kalian harus hafal-hafalin per kolom-kolomnya. Right? Nah, nih. Di bagian sini kalian bisa lihat nih, di bagian pinggir-pinggir sini nih, ini namanya kolom 45 kali 35. Dan yang di atasnya kolom 45 kali 35, ini kolom 35 kali 35. Kalian harus hafal-hafalin nih teman-teman biar nggak ketuker pas di pembagian gambarnya. Ini jadi kan ini 45, 45, 35, 35. Nah, semuanya semuanya yang di tengah-tengah itu 35. Ya di sini ini 35 nih yang paling yang di pinggir-pinggir sini doang nih yang 35 kali 35. Untuk di pinggir-pinggir yang sini itu baru 45 kali 35. Karena kita harus hafalin dulu ininya. Ini 35, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Langsung aja kita buat. Ayo kita tekan shift sama kayak tadi tekan shift sama roll mouse-nya. Kita giniin. Kalau kayak gini, kita buat line aja. Oh iya, untuk line-nya ini udah bener ya. Kita mau buat line yang 35 kali 35. Nah, ini udah bener nih. Harus kalian ubah dulu ininya nih. Layer properties-nya. Jadi yang 35 kali 35. Ini saya menggunakan warna hijau. Kita line. Terus. Ini nyalain dulu ininya. Ini nyalain dulu. Ini kita tadi kan 3,5. 3, itu 3,5 tingginya. Kan tingginya itu 3,5 ya, bukan ikutin ukurannya, tapi tingginya kan 3,5. Kan 3,5. Terus kita ESC aja. Habis itu kita CO aja. Kita buat karena ini ada 3 bangunan kan, ada tiga apa namanya 3 lantai. Jadi kita buatnya 3 lantai juga teman-teman. 3 lantai, 3 lantai nih. Ya, mulai. Ya pokoknya itu ada teman-teman buat ini itu 3 lantai. Berapa dari ini? Ini baru 2 lantai. Soalnya kan yang atas itu kan plat lantai, plat atap. Nah itu kan masih nggak perlu kolom kan. Itu cuma buat penyangga doang. Kita copy lagi bagian. Itu kita ulang aja ya teman, biar gampang nih. Kita dulu line sini 3,5. Selesai udah. Udah tadi. Partition. Nah ini udah 3,5 nih. Benar. Jadi kita copy aja langsung. Copy ke buat 3. Nah, kalau misalnya udah, langsung kita copy aja ininya, semuanya. Kita buat kita taruh, yang di tempat-tempat tadi teman-teman. Ya, sini tadi kan sini ada, sini ke ke sini, ke sini, ke sini.
Nah, udah teman-teman. Kalau sudah, nah ini kan baru di lantai satu. Kita taruh yang lantai duanya. Copy yang bagian ini, kita move item. Kita tambah dari sini, dari pojok sini. Ini kita matiin aja biar gampang. Nah, kita taruh di ujung bawah tadi yang stick kedua, biar gampang. Namanya stick kedua aja. Ini kan satu, sebentar teman-teman. Oh, nih kita sudah langsung kita taruh yang ketiga. Ada tiga nih. Kita move dulu deh. Hmm, kita ini aja deh. Kita agak move di bawah biar bisa di ketik. Oh, kena semua kali. Dulu baru dulu. Sebentar. Ini udah saya agak jauhin biar gampang diambil. Ini kita move lagi nih yang ini. Kita taruh berarti sekarang paling di ujung atas yang stick kedua. Itu ada di ini kan tadi satu. Gitu teman. Nah, jika sudah, sekarang kita pakai yang terakhir, yaitu adalah plat atap. Ini, yang ini kita move lagi, geser ini deh. Nah, ini tinggal kita move aja ini. Hmm, ini lagi ininya. Gitu. Udah. Nah, ini adalah bagian ini udah. Ini karena saya buatnya cuma sebagian aja. Jadi, tapi ini nanti tinggal kalian lanjutin aja sampai di sini apa sampai semuanya kolomnya udah terisi, maupun yang 35 maupun yang 45 kali 35. Kita di samping ya. Kayak gini teman-teman ini. Nah, kalau kalau kalian mau lihat hasil yang jadinya seperti kayak gini nih. Nah, ini adalah hasil jadinya teman-teman. Kayak gini hasil jadinya. Begitu. Nah, tapi karena ini layarnya masih berantakan, jadi kita harus buat layarnya itu rapih, yaitu dengan cara setelah kalian udah jadi, kalian tinggal copy aja nih yang udah jadi. Ini copy aja yang di AutoCAD ini, yang di sini. Kalian klik kanan, properties. Oh, bukan. Nah, clipboard. Nah, kalian copy. Kalau bisa juga CTRL-C. Habis itu kalian ke new file, AutoCAD template, AutoCAD template. Habis itu ke yang ini, Eke 3D.
open, nah kalian sih TTLV aja atau kalau enggak klik kanan kayak tadi. Nah, ini kita terusin aja. Nah, kalau udah sebelah sini, yaudah ini adalah eh lihat nih, lihat sini ya. Nah, ini layarnya rapi nih, nggak kayak tadi layar berantakan yang ini. Layarnya ini kan rapi nih. Ini kan layarnya berantakan nih. Tuh. Nah, di sini layarnya rapi, teman-teman. Jangan lupa kalian juga harus ubah satuannya ke meter karena kita bakal pakai yang meter, teman-teman. Ini terus nah ini itu oke. Nah, selanjutnya kalian butuh eh, ini teman-teman, kan butuh nge-save 2 kali. Biar apa? Soalnya nanti pas kalian em, meng, apa, melakukan apa namanya, impor file ke Etaps, itu tuh kalian nggak bisa dibuka secara bersamaan dengan AutoCAD. Makanya itu kalian butuh 2 file yang isinya sama. Biar satu buka di CAD, satu lagi buka di Etaps, teman-teman, gitu. Jadi intinya biar salah satu itu terbuka di 2 aplikasi gitu. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman. Kalian save, kalian save as. Nah, sini kalian ubah aja ininya bebas sih, bebas gitu ya, bebas satu nih. Nah, ini kalian ubah ke AutoCAD 2018 di XP, teman-teman, yang ini. Yang tertinggi aja, saya ambil yang tertinggi aja. Save. Nah, habis itu kalian yang ini juga wait, kalian udah di save kan? Sekarang kita save as lagi bagian yang bebas buat file kedua, sama masih AutoCAD 2018 di extract, save lagi. Nah, kalau udah ya kalian buka Etaps, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita sudah di software yang bernama Etaps, teman-teman. Nah, di sini kita mau lihat kekuatan strukturnya bagaimana. Nah, langkah pertama adalah kalian harus ke sini dulu nih, ke use built-in setting. Save. Nah, kalian harus ke in built-in setting with dulu ini. Nah, ini udah pastiin kalian ngikutin sama dengan kayak saya ini, metrik SI. Biasanya yang lupa cuma metrik SI doang, ini biasanya ada yang biasanya itu metrik MKS biasanya. Maka dari itu ubah ke metrik SI. Terus lanjut oke aja. Nah, di sini kalian ubah ke yang blank. Nah, number of stories ini itu adalah eh, berapa tingkat gedung kamu atau bangunan kamu. Nah, kalau saya tadi kan ada 3 lantai sama atas itu 4 lantai kan. Jadi ya hitungnya 4, teman-teman. Bener, ini udah bener 4. Habis itu ini tipikal story hike ini itu tuh berapa sih tinggi setiap setiap lantai gitu. Karena semua sama jadi kita tulis 3,5 aja. Nah, kalau bottom story hike ini adalah eh, tinggi lantai paling bawah, lantai pertama, itu 3,5 juga sama. Nah, kalau udah kalian langsung aja, ini kan tuan meter, meter bener, kalau di oke aja langsung. Nah, habis itu kalian ke, define nih, habis itu ke mat section projects, section properties nih, terus ke frame section. Nah, di sini kan ada Kono beam, Kono call, steel beam, steel call. Lanjutannya langsung ke admin properties. Kita pilih yang kotak ini tadi. Di sini kita pilih property name-nya. Misalnya kita mau pakai blok induk. Blok induk itu, nah ini blok induk itu ukurannya 50 kali 30, teman-teman.
150 kali 30, ini juga kita ganti 500 kali 300 meter. Nah, habis itu sini kita ganti juga. Kalau kita menggunakan balok, berarti kita pakai yang BIM, teman-teman. Kita oke aja, terus langsung kita oke lagi. Nah, sekarang saya bakal contohin yang kolom nih, buat yang kolom. Lihat nih, sama kayak tadi, kita pakai kolom, misalnya 45 kali 35 ya. 45 kali 35 ya bener ya. 45, ya benar, 45 kali 35. 45 kali 35, sininya berarti 450, sininya 350, enter. Ini kita ganti, nah ini udah bener kolom nih. Oke, kita oke lagi aja. Nah ini udah kayak gitu teman-teman, ntar kalian tinggal masukin uh, blok anak sama kolom 35 kali 35-nya. Ini saya mau pause dulu biar lebih cepat. Nah, selanjutnya kalau udah kita tinggal ngelakuin impor ini ya teman-teman, ngelakuin impor file yang tadi kita di AutoCAD tadi. Ini oke aja langsung. Habis itu kita ke file, import, dan ini yang ini DXF file ini 3D model. Nah, kita tadi taruh di mana ininya? Bebas satu. Ini kita masukin dulu eh, yang balok induk, terus ini ke 45 ke 35, lalu plat lantai. Nah, yang ini kalian ubah, itu jadi blok itu tadi 50 ke 30, bener. Kolomnya 45 ke 35. Ini biarin aja. Nah, ini buat plat lantai itu floor progress itu buat ya, tetap aja diklik satu ya. Terus habis itu kalian ubah dulu ke meter ininya. Oke, kalau udah langsung oke aja. Ya, oke lagi. Ini kita taruh aja sini di dokumen lagi ya, di UPI. Gitu. Nah, kalau udah begini kalian ini lagi ekspor lagi. Impor lagi salah. Nah, di sini cari lagi file yang tadi. Satu. Nah, sekarang yang belum kita masukin, kita masukin. Nah, ini untuk kolok anak sama 35 kali 35. Ya, kolok anak itu kan 35 kali 35, 35 kali 35 juga. Ya, kolom 35 kali 35. Terus tetap ininya, ini juga jangan lupa diubah ke meter. Nah, ini sama bebas. Oke, oke, oke. Nah, ini adalah bentuknya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal masukin beban mati. Oh iya, sebelum kita masukin beban hidupnya, kita ini dulu, masukin ketebalannya dulu. Sesuai yang ada di gambar tadi. Di define, properties, nah decknya, sama define, nah ini kita ganti 120. Kita oke. Oke, nah habis itu baru kita masukin ke beban hidupnya ya.
Itu dengan cara assign, terus loads. Oke, salah. Nah, ini masukin ke assign, masukin beban hidupnya, assign, sales, uniform. Nah, di sini kita masukin beban hidupnya. Nah, biasanya itu eh, setahu saya tuh beban hidup itu kita masukin 2,5. 2, bentar, masukin tuh. Ini kan live udah. Ya, 2,5. 2,5. Oke, nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kita running doang, teman. Kita ini. Tunggu sebentar, teman-teman. Masih running. Nah, ini udah keluar, teman-teman, hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Oh ya, sebelum itu, kalau kalian mau nyimpan Excel-nya, itu dari sini, teman-teman. Kalau kalian mau mengetahui data-datanya, nah kalian tinggal kesini aja nih, ke table nih. Table, analysis result, itu, wait, bukan di sini. Oh, di elemen output, terus kalian ke frame output aja nih. Nah, ini kan ada data-datanya, ada kolom, ada beam. Nah, kalian mau tahu yang mana, misalnya kalian mau yang beam, tinggal show table, ke kanan show table. Nah, ini yang kolomnya, gitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.